Aduh, apalagi dari bawah gini. Ih, kayak udah, wah gagal kali dia kayak, "Wah, kemana kita Bang?" Gitu dia ngomong. Kayak mau ngajak touring kali. Ini paling berapa meter nih, cuman ini 100 meter. Cuman tembusnya paling 75. Nggak bisa ya. Ketika kita berkendara menggunakan ADV 160, ya terlihat gagah kan? Ganteng kan? Coba kalian nilai lah dulu. Kayak mana pejuang kilometer naik ini, cocok nggak? Ganti kita langsung. Halo guys, selamat pagi. Pagi ini saya lagi dihadapkan dengan dua unit ganteng, beda generasi ya. Yang ini adalah ADV generasi pertama yang di launching tahun 2019 dan yang ini adalah ADV kedua yang di launching 1 Juli 2022. Baru aja nih ya. Oke, jadi di sini aku nggak muluk-muluk, nggak, karena tidak terlalu profesional lah bagian untuk nge-review ya kan. Jadi saya mau lihat aja di sini, mau membandingkan antara ADV 150 yang ini dan ADV 160. Oke. Di sini untuk dilihat dari samping ya. Kalau dilihat dari samping ini ya, oh, yang ini sih makin lama kok makin ganteng sekali, jadi pengen bawa pulang. Aduh. Padahal waktu pertama kita pakai yang ini pun udah gagah, ganteng ya kan. Ini pun udah ganteng dan waktu kita naik di atasnya itu lebih kayak, gagah sekali. Cuman lagi lihat itu, aduh, apalagi dari bawah gini. Ih, kayak udah, wah gagal kali dia kayak, wah kemana kita Bang? Gitu dia ngomong. Kayak mau ngajak touring kali. Ngajak, aduh adventure lah kita ya. Cuman ini ADV nih, walaupun dia tampilannya gagah gini. Waktu saya tadi coba-coba ya. Ini dia ini di perkotaan pun enak ini, jangan salah. Jadi ini kita walaupun gagah untuk kayak ngajak jalan-jalan jauh, tapi untuk di kota juga ini gagah dia. Enak lah istilahnya, nggak maksa kali gitu, nggak, dia nyaman aja mau dibawa kemana. Cuman ini dia membawa kata-kata ADV. Cuman di sini saya tidak tahu ini ADV ini kepanjangannya apa sih aslinya nih. ADV Adventure kah atau yang lain kah? Ini ada ADV. Nah, ini dia ADV juga. Oke. Di sini saya pertama akan membahas yang tampilan lah ya. Tampilannya ini kita bisa lihat di sini. Kalau yang 160 dia sepertinya lebih lebar ya sedikit ya. Kalau kita bandingkan sini lebih lebar ya. Ini lebar nih. Bagian sini depannya ini lebar nih. Pijakan kakinya lebar nih. Nah, ini yang untuk di 150 lebih simple dia sedikit. Ah, cuman ayo kita bahas satu-satu yuk. Oke, jadi kita mulai bahas dari awalnya nih ya, dari depan. Kita lihat dulu dari depan. Ya, ini ada perbedaan di antara paling depan ini ada windscreen. Nah, ini windscreennya ini yang ADV 160 ini kelihatan lebih tinggi ya. Ini sama-sama di atas ya posisinya ya. Iya, sama-sama di atas. Ini kita lihat di atas. Ini lebih tinggi ya. Ini sekarang udah kalau untuk disejajarkan dengan pengendara, ini udah sampai sedada ini. Cuman dia tingginya nggak terlalu over juga ya. Ini cuman udah sedada udah dapat lah. Nah, ini yang pertama windshieldnya. Terus di sini ada lubang angin. Nah, di sini ternyata tetap ada udara yang masuk dia ya. Jadi kayak dikasih lubang pernapasan. Sementara yang ini tidak ada. Ini pinjam punya abang-abang di sini ya. Jadi saya review yang 160 dan 150. Oke, mohon maaf kalau kondisinya agak kotor, namanya dipakai ya kan. Jadi maklum aja lah. Nah, yang berikutnya yang kita lihat adalah dari mana? Oh, dari panel meter. Panel meternya ini dia terlihat dia terbagi ya. Di sini di
dua layarnya ya. Dia panel meternya 2 layar. Cuman kalau yang 160 dia ini udah dijadikan satu semua. Ah, jadi satu semua dia di sini. Jadi tidak ada lagi. Cuman ada tombol untuk setting ganti-ganti suhu apa kilometer, semua ada di sini tombolnya. Nah, cuman ini jadi satu. Nah, yang berikutnya yang kita lihat adalah yang setelah tadi windscreen-nya dari depan, panel meter juga udah berbeda. Terus berikutnya adalah coba kita bongkar ininya ya. Nah, tempat charger atau pengecasan handphone, karena ini sekarang wajib ya, apalagi kita suka perjalanan jauh dan handphone sekarang butuh sangat untuk ngecas di jalan. Nah, ini ada pengecasannya ya. Di sini tertulis ada keterangannya 2,1 ampere. Dan di sini lubangnya sudah USB ya. Jadi nggak perlu pakai adapter atau alat bantu lainnya untuk mengecas handphone. Sementara kalau kita lihat di punyanya 150 itu, nah masih ada pakai alat bantuan ya, harus pakai soket lagi ya. Jadi nggak bisa langsung, dia harus ada bantuan. Terus di sini ampernya itu 1 ampere ya kalau kita lihat ya. Nah, di sini 1 ampere masih. Sementara yang itu tadi udah 2,1 ampere. Nah, berikutnya kalau kita lihat sekilas, aduh ini memang ganteng sekali. Ganteng pakai banget. Ganteng pakai banget yang 160-nya, guys. Mau lihat dari depan, dari samping. Kalian nggak percaya nih. Nih, ketika lihat dari sini, guys. Kayak ini ya, kayak sangar sekali serius. Wah, ini sangar sekali. Memang beda. Ini memang juga sangar ketika sebelum ada 150, tapi ketika belum ada 160. Tapi setelah keluar yang 160, guys, kok jadi makin ganteng ininya, guys. Ganteng parah, ganteng habis. Nah, berikutnya kita lihat dari sini. Bagian ini tangki minyak kita bilang lah ya. Tangki minyaknya ini sekarang ukurannya ini tadi saya baca nggak terlalu beda jauh, sekitar 8 literan lah masihan. Terus kita buka dulu ya dalamnya ini ya, kita buka. Ini salah, ini fuel. Nah, langsung terangkat dia, guys. Setelah itu kita akan lihat tutup tangki bensin atau tutup tangki minyak ya. Ini kalau kita buka sekarang itu bisa taruh di sini. Nah, jadi kita bisa menggodai mbak-mbaknya, jadi nggak repot untuk pegangin tutup tangki ya kan. Nah, sementara kalau yang lama yang 150 ya. Nah, kita lihat yang lama. Ini dia nah, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini tidak ada ya untuk meletakkan tutupnya, jadi kita pegang-pegang aja, jadi nggak fokus lah kita ya, nggak fokus kita megang-megangnya. Oke, jadi sudah kelihatan bedanya ya sampai di sini. Oke, ini kita lihat berikutnya bagian dapur pacunya ya atau mesinnya ya. Ini mesinnya sudah menggunakan yang 160 cc dengan ESP Plus, tapi tidak menggunakan HSTC karena ini bukan yang tipe ABS. Next video kita akan bahas yang ABS ya. Ini adalah yang tipe CBS, jadi tidak ada disematkan untuk HSTC. Itu adalah teknologi untuk seperti mencegah ban selip ya, atau mengurangi ban selip ketika jalanan licin ataupun jalanan yang bisa berakibat ban selip lah. Nah, kalau mesin 160 cc ini itu sudah menggunakan 4 katup ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, ya ini 150 cc. Sementara yang 150 itu belum ESP Plus ya, jadi masih mesin yang biasa. Mohon maaf kalau kotor ya, karena baru dipakai ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi ini hanya sekedar membandingkan saja ya, antara 150 dan 160. Karena mendadak ini, tadi kebetulan ada yang menggunakan ini, jadi kita pinjam tadi, bang pinjam sebentar ya bang. Ya bang, nggak apa-apa katanya, tapi jorok bang. Ya udah nggak apa-apa bang katanya. Ya sama-sama nggak apa-apa lah, makasih sebelumnya juga bang. Jadi ini kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya ini terlihat
hampir tidak ada perbedaan ya, hampir sama aja ya dengan yang sebelumnya. Itu karena udah diganti ya, udah menggunakan box, jadi kita nggak tahu ini tiang-tiang yang di sini bisi-bisinya. Intinya belakang mirip-mirip lah ya, mirip-mirip lah. Tadi bagian ini cuman silencer apanya ini kelihatan lebih diri, dia lebih nonjol gini, lebih diri. Shocknya masih sama, suspensinya ya masih udah menggunakan subtank, ini juga sama ya. Nah, jadi sekilas itu aja lah perbedaannya. Intinya kalau lihat 160 sekarang, aduh astaga, ganteng banget. Serius ganteng banget guys. Aku juga kalau mikirin maksudnya kalau nggak mikirin ada keperluan lain, ini bakal gue angkut guys. Ini serius nih. Dengan mesin sudah 160, terus dia gantengnya maksimal, terus dia kapasitas bagasi juga sudah 30 liter ya. Kita selama ini pakai yang CB, dia kita tanpa bagasi, jadi ini kayak lebih santai ya. Oke lah, intinya guys, ini ganteng parah guys, serius ini ganteng parah. Oke guys, jadi kita coba langsung ya ini unitnya ya. Wih, kayaknya memang ganteng aja memang kita kalau di atas unit ini kan. ADV 160. Nah, cuman nggak tahu ya. Nanti kita lihat. Kita minta tolong nanti sama kameramen kita biar untuk di video kan ya. Gantengnya kita naik ini. Kayak gini kan posisi dari kitanya aja. Nah, ini tarikannya ya, kok ditarik ya. Pendekan apanya, kependekan jalurnya, rutenya. Enak ya, ini nge-speed kita sekali lagi ya. Ini paling berapa meter ya, cuman ini 100 meter, cuman tembusnya paling 75. Nggak bisa ya, karena tergantung apa. Tapi rem pun enak ya, kita ngetes rem juga enak. Udah mantap. Ketika kita berkendara menggunakan ADV 160, ya terlihat gagah kan, ganteng kan. Coba kalian nilai lah dulu, kayak mana pejuang kilometer naik ini, cocok nggak? Ganti kita langsung. Ya, ini kilometernya masih 3 guys. 3. Aku yang naik ini tadi nih. Ini baru aku yang make ini, jadi cuman lah masih baru kali ya, mentah kali. Tadi itu udah aku pakai keliling-keliling 3 kilo. Jadi aku diberi kesempatan untuk mencoba kilometer pertama atau kilometer 0 ya. Rasanya itu sangat spesial. Aroma mesin barunya masih terasa guys. Jadi ini kita coba dulu di apa ini, apa namanya ini gundu-gundukan ya. Nah ini ternyata ini guys, dia apa ya, nggak terasa kali kok, nggak terasa. Nikmat. Jadi ini juga kita lihat juga ya ini ya, naik lah ini sekali aja gini ya kan. Terus ini kita pakai keliling-keliling sedikit keliling hanya untuk ngerasain sensasi naik motor ini ya. Untuk kita lihat akselerasi, dia putaran bawahnya juga ngisi, cuman karena rutenya terlalu dekat jadi kayak kurang terasa. Tapi ini ngisi. Untuk tarikan sih ngisi dia ini ya, karena rutenya aja nggak cocok kita ini. Nah, ngisi dia nih ya, untuk narik ya. Terus kalau untuk kita di atasnya, posisi ridingnya ini ya, posisi riding untuk kita gunakan ini nyaman ya, cocok memang. Kalau untuk touring jauh ini masih enak nih. Riding di kota juga enak, posisinya nggak terlalu maksa juga ya kan, untuk selalu tegak. Intinya kita mau turun kaki pun sigap, bisa langsung sigap kalau untuk di perkotaan. Terus karena ini lebih rendah, jadi dia gimana kita bilang ya, ini atau memang setelannya nih kayaknya windscreennya nih
dia memang jadi sedada ya, tingginya ini sedada kita ya. Dia lebih tinggi daripada yang lama. Dia lebih tinggi mungkin berapa jengkal lah itu, setengah jengkal bisa jadilah. Tapi yang lama karena posisi riding kita juga atau tempat duduknya ya, joknya itu tinggi, jadi sepertinya seperut. Nah, kalau ini udah sedada ini. Kalau untuk saya ukurannya ya, ini udah sedada ini. Kalau yang paling tinggi, kalau yang paling rendah itu bisa diturunin karena bisa juga disetel ya. Ini bisa disetel, ini kita turuni coba ya, kita turuni. Ini turunnya ditarik, turun ke bawah. Nah, kalau diturunin jadi seperti ini dia. Nah, yang lama mirip-mirip seperti ini sih. Kalau saya perhatikan ya. Kalau yang lama itu seperut. Nah, seperut saya gini. Karena saya sudah pakai coba yang 150. Jadi yang 150 tingginya untuk saya seperut. Mungkin karena joknya tinggi juga ya kan. Kalau yang untuk 160 ini paling tingginya 160 ini udah sedada. Nah, ini untuk sekarang ini saya menggunakan ini, posisinya nyaman sekali guys. Ini mutar-mutar saya dari tadi. Ini udah total 4 kilo. Jadi ini memang betul-betul ganteng, serius. Ini ganteng motornya. Jadi ini, aduh, kalau aku punya duit, ini cerita duit ini memang ya kan, udah aku gondol ini guys. Apalagi kita yang sering touring-touring ini matic pula ya kan, bawa barang pun udah kilometer, udah 30 liter ya kan. Aduh, udah enak sekali lah. Kita lihat-lihat dulu sedikit-sedikit lagi ya. Jadi sampai di sini dulu video untuk review-review yang agak ngasal ini, karena bukan spesifikasi saya untuk review, cuman ini bisa kalian lihat untuk perbandingan-perbandingan. Boleh dinilai kalau salah atau banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebelumnya ya, salah-salah kata ataupun perbuatannya. Oke. Jadi sekian, sampai di sini dulu review-review kita ya. Sampai jumpa lagi di review yang tipe ABS-nya. Ditunggu aja videonya. Oke. Ntar lagi saya akan meluncur.